Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu fan ilmu, yaitu fan ilmu fikih yang berkaitan dengan puasa. Kebetulan beberapa saat lagi insya Allah kita akan memasuki bulan yang agung, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Semua orang sangat mendambakan bulan ini tiba. Seluruh umat Islam di dunia sangat-sangat mendambakan bulan ini tiba. Dan sebentar lagi insya Allah semoga kita panjang umur serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan kali ini. Ramadan itu kalau kita kaji secara bahasa itu berasal dari kata Ramadan. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Artinya yaitu panas terbakar atau membakar Ramadan. Maka dalam salah satu kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman, itu beliau mengatakan kenapa Ramadan itu disebut atau diberi nama Ramadan, karena imma irtimadihim fihi minal ju'i wal atshi, yaitu merasa terbakarnya pada bulan tersebut minal ju' min haril ju'i wal atshi, dari rasa lapar dan rasa dahaga, dahaga. Maka semua orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan itu mereka menahan lapar, menahan haus, sehingga mereka merasa terbakar. Teori ini sehingga banyak digunakan oleh ibu-ibu untuk diet. Ibu-ibu biasanya diet itu mengurangi makan. Kenapa? Karena dengan mengurangi makan maka secara ilmu kedokteran itu dapat membakar lemak. Nah, begitupun puasa. Maka puasa berarti membakar. Ya, secara zahir, secara jasmani itu membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Au lirtimadihim adzunuba fihi. Yang kedua, tadi yang pertama membakar dari rasa haus dan lapar. Yang kedua, lirtimadihim adzunuba fihi, yaitu membakar dosa di bulan tersebut. Mana yang kedua ini disebutkan oleh Syekh Utsman karena pada bulan ini adalah bulan yang tepat untuk membakar dosa, di mana semangat orang muslim untuk melakukan kebaikan di bulan ini lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Maka secara batin bulan ini adalah membakar dosa. Tadi secara jasmani membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita, secara rohani ini membakar dosa-dosa yang ada pada diri kita selama ini. Au liwuqu'ihi ayyamar ramadhi, atau dinamakan Ramadan itu karena bertepatannya bulan tersebut dengan cuaca yang panas pada waktu itu, sehingga ini dinamakan Ramadan. Baik sahabat lain yang saya hormati, pada kesempatan kali ini untuk mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan, tentu kita harus mengupas ya, sedikit tentang apa saja yang harus kita persiapkan untuk Ramadan, termasuk untuk kita berpuasa. Nah, maka di sini kami akan membahas tentang syarat puasanya. Syarat atau syurut itu sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan kewajiban. Syarat. Mengenai syarat puasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat sah puasa. Kedua ada syarat wajib. Ada syarat sihah, ada syurutul wujub. Apa yang dimaksud dengan syarat sihah? Yaitu syarat untuk sahnya puasa. Syurutus sihati. Oke. Di sini saya mengambil referensi dari kitab As-Safinah ya, kitab As-Safinah yang dikarang oleh Syekh Salim
kemudian diberikan syarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini disebutkan faslun fi syurutis sihhatis shaumi. Bab ini menerangkan tentang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa, syurutus sihhatihi, syarat sahnya puasa itu sawaun kana fardon aw naflan. Baik itu puasa yang wajib, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, syaratnya sama. Apa saja syaratnya? Arba'atu asya, terdapat 4 syarat. Dapat 4 syarat. Yang pertama, ahaduha islamun. Yang pertama syarat sahnya puasa itu adalah Islam. Islamun. Jadi kita diterima puasa apabila kita seorang muslim atau orang yang beragama Islam. Mafhum mukhalafah dari kata ini adalah jika yang melakukan orang kafir asli atau murtad, ya, maka tidak sah puasanya. Gitu. Sini dikatakan fil hali fala yasiu min kafirin asliyin wala murtadin. Pertama, syarat puasa itu adalah Islam. Ya, baru sah dilakukan oleh orang Islam. Gitu. Fil hali, yaitu Islamnya itu ketika ia melakukan puasa. Contoh seperti kemarin kita bukan beragama Islam. Hari ini misalkan ia jadi mu'alaf, menjadi seorang Islam. Besoknya lagi puasa, maka sah puasanya. Besoknya lagi ia murtad lagi. Nah, tetap dihitung puasanya itu sah karena dia pada waktu itu adalah sebagai seorang muslim. Fala yasihu min kafirin asliyin au murtadin. Maka puasa itu tidak sah kepada orang kafir asli atau murtadin atau kepada orang murtad. Ada kafir asli, ada murtad. Kalau kafir asli itu adalah orang yang sejak lahir hingga ia dewasa ia memeluk agama non-Islam. Kalau murtad itu mereka adalah orang yang pernah memeluk agama Islam kemudian ia keluar dari Islam itu sendiri. Itu namanya murtad. Tidak sah mereka melakukan puasa. Wa taniha, adapun yang kedua, syarat sahnya puasa itu adalah aklun. Yang kedua aklun. Yang kedua aklun, ay tamyizun. Di sini diberikan syarah oleh Imam Syekh Nawawi, tamyizun, ay tamyizun, yaitu tamyiz atau aklun berakal atau tamyiz, yaitu keadaan seseorang yang mana ia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Nah, tamyiz ini perlu definisi yang khusus, tapi ini agak sulit untuk didefinisikan dengan patokan-patokan tertentu. Karena tamyiz ini patokannya bukan usia, tapi kemampuan orang untuk menggunakan akalnya. Misalkan ada anak kecil yang baru berusia 3 tahun, tapi ia sudah pandai membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, maka ia sudah dikatakan tamyiz. Tamyiz atau aklu, sudah bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ada juga kemungkinan orang yang sudah usianya lebih dari 6 tahun atau 7 atau bahkan 8 tahun, tapi ia belum mampu membedakan mana yang baik atau yang buruk untuk dirinya, nah, maka itu belum kategori tamyiz atau belum bisa menggunakan akalnya secara baik. Itu tamyiz ya. Maka syarat sah puasa itu yang kedua adalah aklun, harus berakal atau tamyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Maka sah apabila orang tersebut meskipun anak kecil baru usia 5 tahun, baru usia 3 tahun bahkan ya, kalau ia sudah tamyiz maka sah puasanya. Begitupun sebaliknya, kalau orang sudah berusia 6 atau 7 tahun atau bahkan lebih dari itu tapi ia belum tamyiz, belum aklun, maka tidak sah puasanya. Oke. Fa yakhruju bihi al-majnun wa nahwuhu. Maka dikecualikan dari kata aklun ini adalah al-majnun, yaitu orang gila. Orang gila meskipun ia umurnya sudah dewasa 17, 25 tahun gitu ya. Kalau dia majnun, terganggu akalnya, maka ia tidak sah apabila dia melakukan puasa. Karena yang majnun ini, orang gila ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Sebagai contoh, kita biasa melihat
orang gila itu makan di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang dimakan. Bahkan terkadang dari tempat sampah ia makan. Itu secara logika yang sehat, secara akal yang sehat, kalau kita orang sehat ini makan sisa makanan yang ada di tempat sampah itu tidak baik bagi diri kita. Itu akan bisa memberikan efek penyakit bagi diri kita. Tapi berbeda dengan orang majnun ini, orang gila ini, ia tidak lagi tahu bahwa itu bermadorot bagi dirinya. Maka orang majnun ini dikecualikan, tidak sah puasanya. Dan mana ada orang majnun mau puasa. Oke. Selanjutnya wassobi, begitupun anak kecil. Anak kecil yang tadi saya sebutkan, yang usianya 2 atau bahkan mungkin 3 tahun, kalau ia belum bisa menggunakan akalnya dengan baik, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, maka ia apabila ia puasa maka tidak sah puasanya. Tuh. Wa thalithuha, adapun yang ketiga dari syarat sah puasa ini adalah niqa'un min nahwi haidin. Yang ketiga, min nahwi haidin. Niqa'un min nahwi haidin. Yang ketiga itu adalah bersih atau suci dari seumpama haid. Misalkan dari haid, suci dari haid. Kemudian kanifasin wa wiladatin. Selain haid ada juga nifas dan wiladah. Itu syarat yang ketiga adalah ini khusus bagi perempuan ya, bagi kaum wanita. Karena laki-laki gak mungkin ada yang haid atau nifas, gak mungkin sekali. Nah, maka ya syarat yang ketiga ini adalah khusus untuk kaum Hawa. Apabila kaum Hawa sedang haid atau sedang nifas ya, selesai melahirkan, atau bahkan wiladah itu sendiri atau melahirkan itu sendiri, wiladah itu melahirkan ya, maka apabila ia puasa pada waktu itu, maka puasanya tidak sah. Meskipun wiladahnya ataupun melahirkannya itu hanya sebatas segumpal darah, melahirkan sebelum waktunya, atau misalkan segumpal daging, maka tetap itu dihukumi tidak sah apabila orang tersebut melakukan puasa. Kenapa? Karena itu termasuk wiladah atau termasuk hukum melahirkan. Sedangkan orang yang melahirkan itu adalah menanggung hadas besar, maka wajib baginya adus dan lain sebagainya. Gitu. Yang selanjutnya, meskipun yang ketiga ini, kaum ibu-ibu ini ya, tidak wajib puasa karena haid, karena nifas, atau karena wilada, akan tetapi wajib bagi mereka imsakun, yaitu menahan diri supaya tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya itu sedang tidak puasa. Misal mentang-mentang sekarang ibu-ibu lagi haid ya, saya ini lagi haid, nggak wajib saya puasa, karena kalaupun saya puasa saya nggak bakalan sah puasanya. Ya udahlah, makan saja santai gitu ya, di depan orang lain makan gitu, itu nggak boleh. Tetap harus menunjukkan bahwa kita itu seperti orang yang berpuasa gitu. Kemudian syarat yang ketiga, syarat dari ketiga ini adalah yang pertama Islam, akal, kemudian nikahun min nahwi haidin ini harus ditemui, harus dijumpai di sepanjang hari, Artinya kalau di tengah-tengah hari, misalkan di tengah perjalanan puasa, misalkan di waktu duhur, dari pagi kita puasa, ternyata di waktu duhur kita haid, maka batalah puasanya. Di waktu duhur misalkan kita melahirkan, ya udah batal berarti puasanya. Gitu. Yang selanjutnya, syarat puasa yang keempat yaitu ilmun. Syarat puasa yang keempat itu, syarat sahnya yaitu ilmun. Ilmun artinya apa? Ilmun au dhannun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Yang keempat ini kita harus mengetahui, minimal kita menyangka dengan adanya waktu yang mana waktu tersebut menerima dipuasai ya.
menerima kita puasa di waktu itu gitu. Secara gamblangnya, kita tahu bahwa hari itu adalah hari yang diperbolehkan atau sudah diwajibkan berpuasa kalau puasa wajib misalkan. Tuh. Nah, contoh seperti bulan puasa ya. Bulan puasa itu kan wajib bagi kita semua. Nah, supaya kita sah puasanya, kita harus tahu kapan waktu puasa itu masuk. Kapan? Hari pertama itu kapan? Kita harus tahu itu. Atau minimal kita menyangka, oh besok kayaknya ini sudah mulai masuk bulan puasa. Nah, makanya di Indonesia ya, di negara kita ini suka diadakan yang namanya sidang itsbat, yaitu sidang untuk penentuan waktu pertama bulan Ramadan, tanggal pertama bulan Ramadan itu kapan, kemudian nanti akhir Ramadan itu kapan, dan 1 Syawal itu kapan. Nah, itu untuk memberitahukan kepada khalayak, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sudah tepat untuk kita berpuasa Ramadan atau untuk kita berbuka Ramadan. Ya, artinya mau Idul Fitri begitu. Fala yasihu shaumu man lam ya'lam dzalik bi anna dhanna dukhulahu. Maka orang yang tidak mengetahui waktunya, waktu puasa itu kapan yang seharusnya gitu ya, maka tidak sah puasanya. Tiba-tiba kita langsung puasa saja tanpa mengetahui itu hari apa gitu ya. Ternyata setelah dia puasa, ternyata kata orang lain ini adalah hari tasyrik, maka nggak boleh, nggak sah puasanya gitu. Makanya kita harus mengetahui waktu puasa itu kapan seharusnya ya. Itu pentingnya supaya puasa kita sah, karena ini syarat sah puasa itu adalah harus mengetahui waktu puasa itu sendiri, harus mengetahui waktunya yang menerima dipuasai. Kemudian seperti kita harus mengetahui kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha, kapan hari tasyrik. Supaya apa? Supaya kita tidak puasa di waktu-waktu itu. Karena kalau kita puasa di waktu-waktu itu, di hari raya misalkan ya, atau di hari tasyrik, maka puasanya jangankan diterima, malah hukumnya haram. Ini pentingnya kita mengetahui waktu yang siap kita puasai, waktu yang menerima untuk dipuasai, begitu. Nah, itu syarat sahnya puasa. Jadi apabila keempat syarat ini sudah kita penuhi ya, maka dalam berpuasa kita dinyatakan sah secara fikih. Ini fikih kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas salah satu